Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ada sesuatu pengharapan dalam hidup umatnya. Ada sesuatu ungkapan yang dinyatakan dalam kata-kata yang sering dicetuskan begini. Kadangkala kamu harus kehilangan seseorang sebelum akhirnya menyadari betapa berartinya dia dalam hidupmu. Kadangkala memang seperti ini yang orang rasakan ketika ada bersama-sama disia-siakan. Tetapi ketika pergi, baru menyadari betapa berharganya seseorang itu. Tetapi saat merenungkan tentang kehadiran Roh Kudus yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus adalah bahwa kita tidak pernah kehilangan kehadiran Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah menyadari betapa berharganya kehadiran Roh Kudus itu di dalam semua aspek dari hidup kita ini. Sehingga sayang sekali jika ada orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus, tetapi tidak menyadari dan mengalami perjalanan hidup bersama Roh Kudus dalam kenyataan hidupnya setiap hari. Tetapi rata-rata juga di antara kita orang Kristen sama sekali tidak tahu apa pekerjaan Roh Kudus. Kebanyakan mungkin tidak memikirkan Roh Kudus sama sekali dan tidak memiliki gagasan positif apapun tentang apa yang Dia lakukan. Mari kita pertanyakan, sesungguhnya apa yang kita pahami tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita ini? Mari kita akan melihat terlebih dahulu dari apa yang ditulis dalam Injil Yohanes ini, bahwa di dalam situasi Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para murid-Nya bahwa Ia akan pergi dari dunia. Tentu saja hal ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah bagi para murid maupun kita juga di dalam seluruh hidup kita di sepanjang zaman. Karena sebagaimana juga para murid selama 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan maupun gurunya itu selalu hadir, selalu mengubah segala situasi yang sulit dan krisis yang mereka sering hadapi. Sekarang situasi akan sangat berbeda ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Para murid bisa saja merasa sangat takut karena Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi secara fisik. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan Yesus berfirman kepada para murid-Nya, maupun sampai kita juga di sepanjang zaman, sebagaimana dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Apa yang memang kita bersama-sama hayati saat ini, bahwa penolong yang kita miliki yaitu sungguh sangat berarti bagi kita. Dia adalah pribadi Tuhan yang jadi manusia di dalam Yesus Kristus yang secara fisik sudah meninggalkan kita, dan Dia hadir dalam Roh Kudus yang ada di dalam hati umat manusia sebagai bait maupun rumah Roh Kudus itu di dalam diri orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bahwa penolong yang lain adalah Roh Kudus? Kata penolong dari bahasa aslinya adalah Parakletos. Maka Roh Kudus itu akan selalu hadir mendampingi orang-orang beriman percaya dalam perjalanan hidupnya dan akan tinggal selama-lamanya dalam hidup orang percaya itu sendiri. Oleh sebab itu, di
dalam perjalanan hidup kita yang masih Tuhan beri kesempatan untuk bisa kita alami, marilah kita sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Dengan hadirnya Roh Kudus, kita mempunyai pengharapan yang selalu ada di dalam diri kita orang percaya kepadanya. Maka dua hal yang sangat penting untuk selalu kita sadari adalah mari hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Rasul Paulus juga menasihati jemaat yang ada di Galatia supaya mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus saja. Lalu kita perlu sadari bahwa dua pilihan yang diikuti dalam pimpinan Roh Kudus itu bisa juga bersifat kedagingan. Nafsu kedagingan kita kadangkala memang bisa menguasai diri kita sehingga mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Yang kedua adalah hiduplah di dalam roh dan kebenaran, menuruti kebenaran firman Tuhan. Mari kita laksanakan hidup ini untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Roh Kudus akan mengungkapkan kepada kita tentang kebenaran menurut Injil Yesus Kristus yang berpusat pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa kematian kekal atau maut itu. Dan inilah yang harus kita sadari bahwa pelayanan Roh Kudus yang unik sebagaimana dinyatakan dulu kepada para rasul, maka juga dia akan memakai kita untuk senantiasa mengingat bahwa di dalam memberitakan Injil keselamatan sesungguhnya memenuhi perintah agung Tuhan Yesus itu harus senantiasa dirasakan kehadiran Roh Kudus untuk membuat semua orang yang kita temui mereka akhirnya bertobat untuk percaya hanya kepada satu jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami supaya kami sadar betul bahwa di dalam hidup kami sebagai pelaku firman Tuhan itu melaksanakan sebagaimana tugas tanggung jawab kami untuk memberitakan firman-Mu, bahwa kami tetap mempunyai suatu pengharapan dalam hidup kami, bahwa kami bersedia untuk dipakai oleh Roh Kudus saja. Kami serahkan semua pergumulan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami juga dapat Kau pakai mengusir segala kuasa jahat dalam diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.